tuzanu a'mal qulub, tidaklah ditimbang segala amal hati itu bi a'malil jawarih, dengan amal-amal anggota tubuh, fil khair, di dalam kebaikan, wasyarr, dan keburukan, illa, kecuali, wa tarja'u a'malul qulub rujhanan bainan ala a'malil jawarih, kecuali unggul amalan hati, rujhanan, dengan benar-benar keunggulannya, bainan, secara jelas, ala a'malil jawarih, atas amal-amal jawarih. Nah, jadi saudara, dari kalimat ini kita bisa pahami ya. Jadi amalan hati itu mesti mengunggulkan daripada amal jawari. Amal jawari anggota tubuh kita. Mengunggulkan di sini maksudnya bagaimana? Segala amal-amal tubuh kita ini, seperti kita berpuasa, kita sholat, kita bersedekah, itu yang menjadi powernya itu amalan hati. Amalan hati yang menjadi kekuatan diterima tidaknya amal jawari kita itu di hati. Ada orang rajin puasanya Senin Kemis, bagus. Bahkan puasanya Nabi Daud ya, Nabi Allah Daud alaihissalam, sehari puasa sehari tidak, begitu bagus itu. Baca Quran bagus, bangun di waktu malam bagus, sujud kepada Allah ya, termasuk sodako, hablum minanas, bagus, jawarihnya bagus. Tapi lihat hati yang ada pada dia itu niatnya apa ya, di dalam melakukan segala amalan jawari tadi itu niatnya apa. Kalau dia berniat mengharap ridha, mencari keridhaan Allah, dan memang menjadikan satu perintah dari Allah, dan itu merupakan bagian bentuk syukur dia terhadap Allah, itu tak masalah, dan itu mesti dilakukan. Tapi kalau ternyata dia beribadah karena menginginkan sesuatu di balik ibadah tadi selain daripada keridhaan Allah ya, misalnya ingin mencari popularitas, ingin mencari pujian, ingin dibanggakan orang, hancurlah sudah amal itu. Jadi kalau dia beribadah, dia berpuasa supaya menjadi orang soleh misalnya, biar orang lain tuh mengetahui bahwa kita itu adalah orang yang soleh, yang tidak pernah tinggalkan puasa-puasa sunnah misalnya begitu. Maka di situ hatinya ada celah. Ya, ketercelaan hati itu yang merusak daripada amal itu. Ya, semua yang bisa melacak itu kita, orang lain nggak bisa. Allah dan kita yang tahu. Orang lain nggak pernah tahu tentang apa yang ada di dalam hati kita ini. Betul nggak? Ya betul. Saudara kan nggak pernah tahu apa yang ada di hati saya. Tahu nggak? Enggak. Saya juga nggak tahu apa yang ada di hati saudara. Nggak tahu. Yang tahu saudara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu sering kita ingatkan. Ya, kita sering mengingatkan hal ini. Kita ingatkan juga pada diri kita. Kita ingatkan pada diri kita. Di saat kita terperangkap di dalam sifat-sifat ketercelaan yang masuknya kepada penyakit-penyakit hati, segera kita beristighfar tadi, ya, bertobat. Jadi amalan hati itu harus lebih unggul gitu. Saya pernah katakan begini di jamaah ya, sebenarnya syarat bahagia itu gampang. Syarat bahagia untuk bisa menjadi orang bahagia dunia, syaratnya gampang sebenarnya. Cuman dua, apa itu? Meringankan, menghilangkan duka, membuang kecewa. Udah itu aja. Syaratnya bahagia itu ringan duka, meringankan duka, menghilangkan kecewa. Jadi meringankan duka itu maksudnya gini Pak. Jadi kita jangan terlalu setiap sesuatu yang bukan milik kita tuh jangan bersedih apabila hilang. Meringankan duka, menghilangkan kecewa, dan memang apabila itu tidak terjadi pada kita sesuatu yang enak, jangan kecewa, sehingga kita mengembalikan semua itu kepada Allah, dan Allah yang paham itu. Jadi apa yang sudah Allah tentukan kepada kita, itulah yang terbaik. Sampaikan kepada Allah seperti itu, dan kita mohon kepada Allah gitu.
Apa yang kita inginkan di otak kita, kita ingin menjadi ini, kita ingin seperti ini, kita pengen punya ini, tapi nyatanya Allah menginginkan kamu seperti ini. Dalam konteks ya, di luar daripada yang bukan menyimpang syariat, maka terima. Ini kalau dalam konteks yang bukan menyimpang syariat, saudara ya. Karena artinya Allah itu menjadikan kita itu sesuatu yang dalam konteks yang tidak menyimpang syariat, itu udah maunya Allah gitu. Tapi kalau yang menyimpang syariat itu maunya nafsu Anda. Yang tidak menyimpang syariat, contohnya apa? Miskin, kaya, nggak menyimpang syariat. Kedudukan, jabatan, nggak menyimpang syariat. Tanda kutip ketika Allah berikan itu nggak menyimpang syariat. Nanti tinggal tergantung bagaimana niat antum. Tapi ketika menyimpang syariat, misalnya begini, Anda tidak sholat, Anda tidak puasa, lalu Anda bilang begini, ini maunya Allah. Kenapa Anda tidak sholat? Emang maunya Allah saya tidak sholat, maunya Allah saya tidak puasa. Itu bukan itu yang dimaksud ya, sehingga tidak ada jalan bagi kita untuk membuat alasan di hadapan Allah bahwa memang takdirnya Allah seperti ini kepada saya bukan orang yang ahli sholat. Bukan begitu maksudnya, bukan begitu maksudnya, saudara ya. Tapi yang dimaksudkan, yang Allah ujikan kepada kita seperti kekayaan, kemiskinan, itu satu ujian bagi kita ya, kedudukan, jabatan, dan seterusnya. Nah, kalau kita menginginkan kaya sementara Allah inginnya kita miskin, maka kita mesti kita terima, dan itu memang maunya Allah, dan kita tetap pasrah. Doa dan usaha tidak akan pernah kita lepas dari itu semua. Nah, itu yang dimaksud ya, itu yang dimaksud. Nah, jadi saudara yang dirahmati Allah, kembali lagi di sini ya, apa yang kita perbuat dari perbuatan-perbuatan yang bila menyimpang dari aturan-aturan syariat, maka segera kita bertobat. Luruskan niat kita. Ya, pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang hadits qudsi ya, 3 manusia yang gagal masuk surga, betul ya? Pernah ya? Pernah. Saya kira nggak perlu saya ulang lagi itu ya. Ada 3 profesi manusia yang gagal masuk surga. Padahal 3 profesi ini mulia, saudara. Pertama siapa? Orang kaya yang dermawan, mulia nggak? Mulia. Yang kedua, orang alim, ya ulama, mulia nggak jadi ulama? Mulia. Yang ketiga, mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah, yang bangkit di waktu malam sujud pada Allah, ya, duduk di majelis ilmu, mujahid semua. Ya, sholat berjamaah itu mujahid semua. Mulia semua ini. Tapi ketika berhadapan dengan Allah, dia tidak bisa berkutik, saudara, dan tidak bisa membuat alasan, karena Allah tahu apa yang ada di hatinya. Ya. Saat Allah memanggil orang kaya yang dermawan di dunia, saat itu dia menunjukkan kedermawanannya, dan dia merupakan apa ya, orang yang merasa bangga ketika itu berhadapan dengan Allah. Ketika ditanya, apa profesimu waktu di dunia? Kamu seorang apa? Saya seorang yang paling ghani, orang kaya di dunia itu ya Rabb. Oh ya, iya. Berapa banyak masjid yang saya sudah bangun ya Rabb, pondok pesantren, anak yatim, fakir miskin, ku bantu dari uang yang telah kau titipkan kepadaku, dan itu semua ya Rabb aku lakukan karena engkau. Dengan pedenya dia mengatakan begitu kepada Allah. Tapi Allah kan nggak bisa dibohongin. Justru ketika ia lemparkan kalimat itu kepada Allah, Allah jawab dengan satu kata, kadzabta, bohong kamu. Kalau Allah sudah bilang bohong kamu, kira-kira bisa dipungkiri nggak? Bisa dipungkiri nggak? Nggak bisa. Kalau di sini antum dibilang begitu sama hakim, bohong kamu, bisa berkelit, betul? Bisa kau berkelit? Oh tidak Pak Hakim, saya memang benar melakukan hal yang demikian dan tidak melakukan itu. Hakim masih bisa kita kalahkan dalam hal ini. Tapi kalau Allah yang sudah mengatakan kadzabta, bohong kamu, apa bisa kita berkelit? Nggak bisa berkelit. Kamu memang benar seorang kaya di dunia. Berapa banyak pula masjid yang kau bangun, fakir miskin yang kau bantu, anak yatim yang kau berikan,
dari dana yang kutitipkan kepada engkau, tapi engkau niatnya bukan karenaku, tapi ingin menjadi orang yang paling dermawan dan ingin dipuji banyak orang bahwa kau adalah orang yang ahli dermawan, maka hari ini tidak pantas surga untukmu dan kau pantas masuk ke dalam neraka. Dilemparin ke neraka. Coba, orang kaya dermawan gagal masuk surga. Ada nggak kira-kira orang yang begitu ya? Nih di dunia ini ada nggak saudara? Ada saudara, ada. Man kita gak pernah tahu ya. Kata dia bicara hati kan, bicara hati kita nggak pernah tahu. Ya, masya Allah. Masuk yang kedua, orang alim. Ini termasuk pelajaran buat saya. Orang berilmu dipanggil. Apa profesimu? Fulan, kata Allah. Ulama. Kau seorang alim? Iya. Ya betul ya Rabb. Saya seorang yang alim yang berilmu. Saya mencari dari pondok ke pondok ilmu. Saya cari dari guru ke guru ilmu. Ketika saya dapatkan ilmu-ilmumu ya Rabb, ada dalam otakku, lalu kusebarkan kepada orang lain. Kusampaikan ilmumu, itu semua kulakukan karenamu ya Rabb. Aku mengharapkan ridhamu. Bisa dia berkata seperti itu di hadapan Allah? Allah hanya jawab satu kata seperti apa yang Allah jawab pada orang kaya dermawan tadi. Kadzabta, bohong kau. Kamu memang alim, ilmumu luar biasa, mondokmu di mana-mana, kau cari gurumu dari satu guru ke guru yang lain, banyak ilmumu. Tapi sayang, ketika kau cari ilmu niatnya untuk menjadi orang alim dan ingin dipuja dan dipuji oleh orang-orang agar kau disanjung-sanjung menjadi alim, dan kau niatkan untuk mencari kepuasan duniamu di balik ilmu yang kau cari itu, dan itu semua bukan karenaku kau lakukan, maka hari ini tak pantas surga untukmu. Orang alim, ulama dilempar ke neraka saudara. Gagal masuk surga. Ada enggak kira-kira ulama yang begitu? Ada enggak? Jangan takut-takut sama saya, jangan. Ada enggak kira-kira? Banyak. Mudah-mudahan jangan saya ya. Mudah-mudahan amin. Doain saudara. Iya, jangan sentimen banget sama saya dong. Enggak, insya Allah ya, insya Allah enggak. Kita sama-sama berniat. Iya, hanya ulama-ulama. Ya. Nah itu tadi yang disebutkan tadi, ada ulama khair, ada ulama su. Ada ulama yang baik, benar-benar menjalankan ilmunya karena Allah. Ada juga ulama su, ulama yang tadi mencari kepuasan dunia, jabatan, kedudukan, juga termasuk di dalamnya. Kalau dia punya ilmu itu tidak membekas ilmunya itu. Dua gagal Pak. Yang ketiga siapa? Mujahid, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk antum semua ini. Ya, bangun di waktu malam, taklim itu mujahid Pak. Orang duduk di majelis semua mujahid itu. Ya, langkahmu terhitung luar biasa dari Allah bila kau niatkan benar. Ya, bangun malam, bersedekah, semuanya itu mujahid dihitungnya, mujahid. Saat dipanggil sama Allah, apa profesi? Mujahid. Kau seorang yang bersungguh-sungguh dalam taat. Ya betul ya Rabb, saya menjadi mujahid. Saya bangkit di waktu malam, sujud kepadamu, itu kulakukan karena engkau. Saya duduk di majlis ilmu, dari majlis ke majlis, menjadi mujahid untuk mendapatkan ilmumu ya Rabb. Dan itu saya lakukan karenamu ya Rabb. Lalu kemudian saya melakukan perjuangan-perjuangan di jalanmu, membela agamamu, itu semua aku lakukan karenamu ya Rabb. Jawab Allah satu kata seperti dua orang di atas tadi. Kadzabta, bohong kamu. Kamu memang mujahid, tapi apa yang kamu lakukan itu bukan karenaku. Bangkit malammu itu semua kau lakukan karena ingin mencari keduniaan, dan agar kau disebut ahli ibadah. Kau rajin taklim dari pintu ke pintu, dari majlis ke majlis, semua kau lakukan bukan karenaku, agar kau dibilang menjadi seorang yang mujahid unggul. Kau berperang di jalanku, mengangkat senjata untuk membunuh musuh-musuhku. Itu semua kau lakukan agar kau dianggap pahlawan pada kawan-kawanmu itu. Tidak. Tidak. Itu semua kau lakukan bukan karena. Tidak pantas bagimu hari ini masuk ke dalam surga, dan kamu pantas masuk ke dalam neraka. Dilemparin mujahid. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada enggak kira-kira mujahid begitu? Ada enggak? Ada, ya. Mudah-mudahan tidak termasuk antum ya. Amin. Iya, mudah-mudahan termasuk antum. Iya, luar biasa.
Termasuk pengurus masjid itu mujahid, dan kira itu pengurus masjid DKM itu mujahid itu yang berjuang di jalan Allah. Kalau dia memang mujahid unggul karena Allah, dia perjuangkan masjid, bukan sesuatu yang dia cari dari kepuasan dia di dalam masjid itu, artinya mencari kekayaan dalam masjid, bukan. Tapi justru dia korbankan raga, tenaga, pikiran, bahkan harta untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk masjid yang mulia ini. Begitu. Maka ada orang yang masuk menjadi pengurus masjid, ingin hidup di masjid, bukan menghidupkan masjid. Ada nggak orang begitu? Ada nggak? Jadi pengurus masjid pengen hidup di masjid, kan keliru saudara yang begitu. Allah yang udah jamin semuanya itu. Makanya pengurus masjid itu hanya bisa disiarkan rumah Allah itu bagi orang-orang beriman saja. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Itu dalam Quran saudara. Hanya saja yang bisa memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan dia takut kepada Allah semata.